Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita akan memulai kebaktian kita pada hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Votum dan salam. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Teman-teman semua, kemudahan hidup pasti memberikan rasa nyaman bagi kita semua. Hidup jadi lebih mudah, tetapi apakah semua kemudahan itu mendatangkan kebaikan? Apakah semua kemudahan hidup membuat kita jadi pribadi yang lebih baik? Mari kita fokus beribadah bersama-sama, sehingga hari kita belajar akan makna kemudahan hidup yang sesungguhnya. Kembali kita angkat pujian dari lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Saat ini Tuhan mengundang kita, saudara dan saya, untuk mengakui dosa kita di hadapannya. Jemaat diberi kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Mohon ampun jika seringkali dalam hidup kami masih sulit untuk menghargai, mendukung, dan memerhatikan sesama kami. Kami mau belajar untuk mau hidup dengan sesama dan mau belajar berbagi dan saling menguatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu Tetap Setia. Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu
Mari kita menerima berita anugerah, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Allah yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita memberikan salam damai. Mari dengan penuh sukacita kita sambut janji dan pengharapan dari Tuhan dengan mengangkat pujian, Dia bukan jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Semua di gurun aku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Adik-adik yang terkasih, mari kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk selalu memelihara kami lewat sapaan-Mu, lewat bimbingan-Mu, dan lewat arahan-Mu di tengah kehidupan kami. Karena kami sadar, kami pasti akan lepas dan tidak bisa mengendalikan diri kami dengan baik. Karena kami manusia yang masih mudah tergoda dan jatuh di dalam dosa. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Selamat pagi adik-adik yang tercinta. Bacaan kita terambil dari surat Paulus kepada Filemon. Di pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-22. Dan mari kita membacanya bersama-sama. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapati selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi
Tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela, sebab mungkin karena itulah ia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Karena engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau ia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang sudah membaca dan siap merenungkannya. Haleluya. Seperti yang sudah disampaikan oleh liturgos kita, tema kebaktian kita adalah kemudahan hidup. Siapa kita manusia yang tidak senang jika segala sesuatu jadi dimudahkan? Pasti kita senang, bukan? Apalagi beberapa tahun terakhir ini, karena teknologi hidup kita semakin dimudahkan. Semua ada dalam genggaman tangan kita, yaitu lewat gadget kita. Kemana-mana cukup kita pesan aplikasi online. Tidak lagi harus menunggu angkot, kemudian menghabiskan waktu yang cukup lama di dalamnya. Terus kalau kita pengen makan apa, sesuatu yang kita sukai, tinggal pesan. Tidak perlu lagi berpikir gimana ke sana belinya. Dan kalau sekarang kita ingin barang atau produk tertentu yang dulunya kita mesti menitipkan kepada teman kita yang mungkin kebetulan ke kota lain atau bahkan ke negara lain, sekarang tidak perlu lagi. Kita bisa pesan lewat aplikasi. Bahkan banyak promo ongkir ya, asik banget sekarang. Tetapi sayangnya kemudahan ini merambat juga kepada kualitas kerja kita. Terutama saat kalian mengerjakan tugas-tugas kalian sebagai seorang pelajar. Karena dengan kemudahan, khususnya dengan kondisi saat ini, kita sudah jarang sekali mau membaca bahan terlebih dahulu. Sangat jarang membaca buku cetak atau buku panduan. Dan kemudian apalagi memahami isi konteksnya. Karena dengan saking mudahnya, kita tinggal memilih kopas atau copy paste. Edit-edit sedikit, kemudian agar semakin rapi, ya luangkan waktulah 5 menit ganti font tulisan. Terus dirapikan, diatur sehingga seakan-akan itu murni 100% pekerjaan kita. Dan selanjutnya ketika pekerjaan itu dengan cepat dan dengan mudah selesai, kita pun mulai bilang, aduh suasana hati ini lagi gak enak, lagi suntuk, lagi galau, lagi jenuh.
dan teman-temannya. Nah, kita pun mencari hiburan dengan mudah. Apa yang dilakukan pertama kali? Main IG. 5 menit lah, nggak terasa, 10 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam, ya. Atau enggak nonton YouTube. Apa aja yang random kita nonton. Biar menghibur kita yang lagi galau itu. Kemudian kalau bosan juga main game online. Dan bahkan sudah mulai atau banyak di antara kita tergoda untuk membuka situs-situs dewasa. Bahkan situs-situs dewasa itu karena harus diakses dengan aplikasi khusus, dengan mudah saja kita mengubah usia kita. Bisa diatur kan lewat settingannya. 15 tahun ngaku 20 tahun. 16 tahun ngaku 30. Dan dengan mudah kita menikmati itu semua. Dan oleh karena itu, saat harapan dan doa kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik tidak terwujud. Bahkan kita sulit mencapai cita-cita dan harapan kita di masa depan. Sudah kelas 2, misalnya kelas 3 SMA, misalnya ingin masuk kampus negeri impian. Aduh, ternyata nilai rapor tidak mencukupi. Atau kita juga bingung, mau ngapain ya saya sekarang, mau jadi apa ya saya sekarang. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kemampuan kita stuck, stop, mandek, nggak berkembang. Nah, kemampuan kita cuma satu yang terlatih. Apalagi di masa ini, yaitu menyalin. Dan kemampuan menyalin tidak bisa untuk dikembangkan hal-hal yang kita inginkan kan, sesuai harapan dan doa kita. Dan oleh karena itu, mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang diberikan buat kita saat ini. Kita diajar melihat arti kemudahan hidup. Dan kita akan belajar dari Rasul Paulus. Bagaimana memaknai kemudahan hidup agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bertumbuh, bukan tumbuh ke atas gitu ya, atau kayak kakak ke samping gitu ya, tapi bertumbuh secara kualitas diri kita. Yang menarik, bacaan kita saat ini ditulis oleh Paulus saat dia berada dalam penjara. Kak, tunggu dulu nih kak, tunggu nih ya, kan kakak bilang nih, temanya kemudahan hidup. Emang apa yang mudah saat orang berada di dalam penjara? Di mana mudahnya? Tolong dijelaskan. Nah, di sini yang menarik bagi kita belajar dari Paulus. Paulus mengajak kita tidak memandang akan sulitnya. Paulus mengajak kita melihat sisi positifnya. Karena ternyata saat Paulus berada dalam penjara, Paulus tuh masih diizinkan untuk didampingi asistennya. Dan Paulus masih diizinkan untuk menerima uang dari jemaat. Paulus juga masih boleh menulis surat kepada jemaatnya. Ini semualah kemudahan hidup yang sangat disyukuri oleh Paulus. Dan di dalam keadaannya di penjara, Paulus memakai waktunya untuk memikirkan banyak hal. Memikirkan langkah-langkah apa yang bisa dia lakukan untuk menolong orang lain. Dan dalam surat bacaan kita ini, Paulus mengingat, yaitu Onesimus, budak Filemon yang melarikan diri. Paulus ingin melindungi Onesimus dan berharap Filemon tidak menjadi Tuhan yang kejam kepada Onesimus. Karena masa itu budak hanyalah properti, Tuhan bisa melakukan apa saja, apalagi kalau budak itu melarikan diri, pasti akan menerima hukuman yang kejam. Terserah, boleh berbuat apa saja oleh sang Tuhan. Oleh karena itu, Paulus meminta Filemon menerima Onesimus sebagai saudara seiman. Akan Paulus bersedia menanggung hal-hal yang ditanggungkan kepada Filemon diambil oleh Paulus. Dan di tengah
keadaan Paulus saat berada dalam penjara yang setiap hari begitu berharga, karena bisa saja kapanpun dia akan dihukum, Paulus menghargai setiap menit yang dia miliki, memakai setiap kesempatan untuk berkarya. Salah satu karya yang kita bisa lihat yaitu pengampunan Onesimus oleh tuannya. Pertanyaannya buat kita yang tentu sangat jauh lebih nyaman saat ini jika dibandingkan dengan Paulus, sudahkah kita menyadari setiap saat ini adalah kesempatan berkarya dan berharga dari Tuhan? Tentu kalian mungkin tahu YouTuber yang namanya Vicky Naki. Lagi rame ya. Mungkin sekarang sudah tidak begitu ramai, tapi beberapa waktu terakhir dia sangat ramai diberitakan. Vicky ini mampu berbahasa asing lebih dari satu dengan baik. Dan yang menariknya, dia mampu melakukan itu semua tanpa kursus. Dia mampu berbahasa asing dengan baik itu dengan cara menggunakan kemudahan hidup dengan belajar dari media online yang tersedia. Lantas, bagaimana dengan kalian saat ini? Sekarang, ambil waktumu. Renungkan apa yang sudah kamu kembangkan dari diri kamu. Kalau kita sadar kita belum berkembang apa-apa, kakak mengajak, ayo bangkit dari zona mager. Bukan lagi zona nyaman, zona mager. Malas bergerak. Tidak terjebak dengan situasi yang saat ini begitu mudah dan begitu gampang. Keluar dari zona magermu, gunakan kemudahan hidupmu agar berhasil menjadi pribadi yang lebih baik. Dan ketika kamu sudah menjadi pribadi yang lebih baik dan meningkatkan kualitasmu, tidak lupa hidupmu harus jadi berkat bagi orang lain. Dan untuk itu semua, persembahkanlah untuk kemuliaan Tuhan. Hidup ini mudah, tetapi apakah kamu sudah menggunakannya dengan baik? Amin. Marilah kita bangkit berdiri untuk pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersama mengakui iman percaya kita dan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Doa syafaat. Jemaat sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh bersama berbakti, mendengarkan firman, memuji Engkau, dan kami bersuka cita untuk itu. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk aktivitas kami, baik kami yang sebagai siswa, kami yang sebagai mahasiswa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami sampai dengan saat ini masih boleh menempuh pendidikan dengan cara yang harus kami alami sekarang. Kami tahu bahwa perjuangan kami tidak biasa, tetapi biarlah ini dapat menjadi bagian yang berharga dalam hidup kami Tuhan.
Ajarilah kami sebagai pelajar untuk menempuh tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Dan meskipun kami tidak bertatap muka dengan rekan-rekan kami, Engkau yang berikan kami sukacita. Dan meskipun guru kami tidak melihat kami secara langsung, biarlah kami juga dapat bertanggung jawab dengan hal yang kami pelajari, sehingga kami tidak lulus dengan tangan kosong, tetapi ada hal yang kami dapat pertanggungjawabkan di depan mata Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua, untuk pengasuh kami, untuk guru-guru kami. Kami berdoa untuk setiap orang yang terus membina dan membentuk pribadi kami. Terima kasih untuk kehadiran mereka Bapa, biarlah mereka juga selalu Engkau lindungi, Engkau sertai, dan biarlah melalui mereka kami dapat semakin mengenal Engkau menjadi pribadi yang berkarakter dengan lebih baik lagi. Kami berdoa untuk upaya pemerintah di dalam penanganan corona ini Tuhan. Proses vaksinasi yang sedang terus gencar dilaksanakan, Engkau menyertai setiap proses distribusi, setiap tenaga medis yang terus berupaya melakukan vaksinasi, dan juga setiap aparatur pemerintahan yang menyiapkan tempat, teknis, dan lain sebagainya. Engkau juga bimbing dan sertai, biarlah setiap prosesnya dapat boleh berjalan dengan baik. Tak lupa kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di NTT yang mengalami musibah Tuhan, banjir, longsor, dan juga mungkin ada hal lain yang tidak kami ketahui. Kami berdoa untuk penanganan musibah di sana, biarlah Tuhan sendiri yang mau menyertainya, agar setiap pengiriman bantuan boleh berjalan dengan baik dan keadaannya boleh terus berangsur dipulihkan. Dan mungkin ada tempat lain Tuhan yang kami tidak tahu tetapi memerlukan pertolongan, biarlah Tuhan juga terus berkarya melalui orang-orang yang ada di sana, dan aparatur pemerintahan yang ada di sana juga Tuhan berkarya. Kami mendoakan juga untuk setiap cita-cita kami, pergumulan kami, dimanapun kami berada. Mungkin tidak ada orang yang tahu Bapa, tetapi Engkau adalah Allah yang sangat peduli dan mengetahui keberadaan kami. Biarlah apa yang kami harapkan, apa yang kami cita-citakan, boleh terus kami perjuangkan dengan menaruh harap kami hanya pada Tuhan. Inilah doa dan kerinduan kami Bapa, kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sekarang kita akan mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota remaja dan pemuda yang berulang tahun pada tanggal 12 sampai 18 April 2021. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dari Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, hingga Tuhan berkenan akan kamu. Seraya kita mempersiapkan persembahan, mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian dari Bagi Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu untuk sepanjang hari ini juga Tuhan. Kami boleh untuk memberikan persembahan kami walaupun hanya sedikit juga Tuhan. Semoga persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan, dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, hari ini kita telah bersama belajar untuk saling menghargai, saling mendukung, saling memperhatikan. Mari kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari.
Sesuai dengan apa yang diinginkan Yesus terhadap kita, mari kita angkat pujian, Kusuka menuturkan. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Amen.